syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Kami bawa korban puja ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur. Shalom teman-teman semuanya yang ada di rumah. Shalom. Baiklah teman-teman, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Teman-teman, mari kita angkat lagu pujian yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan memulai acara kami ini Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkatilah kami untuk mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Nya kepada kami Tuhan. Berikanlah hamba-Mu panjang umur, sehat, dan kemurahan rezeki ya Tuhan. Berkati acara kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Hanya inilah doa anak-Mu, kami mengucap syukur pada-Mu. Haleluya, amin. Kita angkat lagu kita yang kedua, Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian yang berjudul Firman-Mu Berita Bagi Kakiku. Shalom semua anak-anak sekolah minggu, anak-anak PRMI Efesus Belawan. Apa kabarnya? Salam sehat, salam sayang, salam sejahtera bagi kalian semua, bagi kita semuanya. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberkati kami dan yang mengizinkan kami untuk beribadah hari ini. Sekalipun Tuhan, kami berada di tempat yang berbeda-beda, namun kami yakin dan percaya Engkau juga ada di setiap tempat di mana kami berada. Berkati Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan, biarlah kami memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu dan anak-anak PRMI, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 hingga pada ayat yang ke-34. Markus pasal yang ke-8
ayat yang ke-31 hingga pada ayat yang ke-34. Ayo dong, adik-adik yang ada di rumah, ambil Alkitabnya, sudah gampang. Tinggal ambil dari kamar, atau ambil dari tempat buku, atau ambil dari tempat Alkitabnya ya. Yuk lari. Oke, semuanya sudah pegang Alkitab kan? Nah, yuk kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat yang 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang melakukan firman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, adik-adik yang ada di rumah, ada sebuah lagu ketika contoh masih sekolah minggu yang sangat contoh gemari. Tidak tahu apakah adik-adik menggemarinya juga atau belum pernah mendengar sama sekali. Sini contoh nyanyikan, dengarkan baik-baik ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tahu lagunya? Kita nyanyikan lagi ya, sekali lagi ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Mengikut Yesus adalah keputusan yang terbaik di dalam diri kita, di dalam diri semua orang. Tidak ada penyesalan di dalamnya, karena mengikut Yesus itu artinya keselamatan, menjadi jaminan hidup kita. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ada sebuah cerita tentang seorang ibu ya, tentang seorang ibu. Ibu ini sangat semangat sekali di dalam melayani Tuhan. Ya, pagi, siang, sore, malam, jam berapa saja dia disuruh untuk melayani Tuhan, dalam pengertian di gereja, tampil di depan, dia selalu katakan siap. Ya, dia selalu katakan iya. Jadi anak-anak bahkan kadang sampai dia ngantuk-ngantuk, dia tahan-tahan ngantuknya, dia tetap datang, tidak pernah berkata tidak. Jadi setiap hari juga kalau misalkan saya ketemu dengan dia, suka sekali mengangkat tangan sambil memuji-muji Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan juga setiap hari perkataannya tentang firman Tuhan. Sangat baik dong, sangat bagus dong seperti itu. Seperti itu boleh kita tiru dalam kehidupan kita ya. Memiliki semangat yang menggebu-gebu di dalam melayani Tuhan. Tetapi anak-anak, suatu ketika si ibu ini bercerita kepada Cuantau. Dia katakan, khususnya setelah ada pandemi COVID-19 ini, ya, dia mulai dik-duk ya. Katanya mungkin beberapa bulan yang akan datang saya tidak dipakai lagi karena dengan masalah pandemi ini. Saya bingung, saya mau makan apa nanti, saya mau kerja apa nanti, dia katakan begitu. Lalu pada waktu itu ketika dia cerita, Contoh langsung katakan, ngapain kamu khawatir? Tidak perlu khawatir, ada Tuhan Yesus yang akan memelihara kamu. Yang penting kamu mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau misalkan aku itu kamu, aku akan melakukan ini, itu, dan ini sesuai dengan profesimu sekarang. Nah, setelah kami berbincang-bincang, dia buat alasan ini, itu, ini, itu, ini, itu. Oke, saya terima alasannya. Lalu saya katakan, Bu, gak perlu takut. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih
memiliki kekuatan. Dan itu yang perlu ibu doakan kepada Tuhan Yesus. Ibu sehat-sehat dan kuat, tidak perlu takut, segala sesuatunya bisa dikerjakan dan mendatangkan berkat bagi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita, saya katakan. Dan contoh katakan begini, di kampung kami banyak orang yang beternak. Tetangga kakak saya juga di sebuah tempat, mereka beternak dan diberkati Tuhan. Bahkan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi Bu, kalau beternak itu ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama, lingkungan. Harus lingkungan yang baik supaya ternaknya tidak dirusak oleh orang-orang jahat. Yang kedua, kita harus siap capek dan memberikan waktu kita bekerja sungguh-sungguh di dalam. Karena beternak ini mau cari makanannya, contohnya makanan babi, harus pergi kemana-mana mencari makanannya. Kalau bebek, kalau mau ke pajak, ambil yang bekas-bekas dari pajak-pajak itu, bawa ke rumah. Ya, kalau ternak-ternak yang lain juga, ada ikan lele, saya katakan ada bebek, ada B2, segala macam. Ibu, silakan itu saja ibu kerjakan. Saya katakan demikian. Tapi adik-adik tahu apa yang jawaban dia? Tapi Bu, kalau misalkan saya nanti bekerja itu aku nggak bisa lagi melayani Tuhan. Kenapa tidak bisa melayani Tuhan? Iya, nanti kan aku sudah bekerja full di sana. Nanti aku nggak bisa lagi ke gereja. Nggak bisa lagi aku nanti pagi, siang, sore ke gereja. Malam nggak bisa lagi ke gereja. Juga terlalu capek kurasa kalau aku bekerja di situ. Aku ingin menikmati hari tuaku. Aku ingin happy-happy. Katanya demikian. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, menurut adik-adik yang ada di rumah, apakah jawaban si ibu itu adalah jawaban orang yang berhikmat sebagai pengikut Tuhan Yesus? Saya pikir kita sepakat. No, tidak. Ya, kalau kita katakan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus yang benar-benar ingin melayani Tuhan Yesus, kita harus memahami kehendak Tuhan Yesus. Ya, kita harus mengenal siapa yang kita layani itu. Anak-anak, bahwa Tuhan Yesus tidak suka melihat umatnya yang tidak mau bekerja, yang tidak mau hidup susah, yang tidak mau hidup menderita. Tuhan tidak suka melihat yang dia katakan dia sebagai pengikut Tuhan Yesus, tetapi dia hanya mau happy-happy, senang-senang, hanya bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan, tapi tidak mau bekerja untuk memenuhi isi perutnya, hanya mau minta-minta kepada orang lain. Tuhan tidak berkenan melihat orang yang seperti itu. Ya, jangan kita salah di dalam mengikut Tuhan. Memang benar, kita harus happy, kita harus senang. Maksudnya happy di situ ketika kita bekerja, walaupun banyak pekerjaan, karena kita mengerjakannya untuk Tuhan, kita merasakan happy. Kita jalankan tugas kita, tanggung jawab kita dengan baik. Nah, kita merasakan happy karena itu untuk Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, mengikut Tuhan Yesus itu bukan berarti setiap hari melompat-lompat memuji-muji Tuhan sampai-sampai kita lupa untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita di rumah masing-masing. Tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, Petrus yang kita baca di sini, dia tidak memahami kehendak Tuhan. Ketika Tuhan katakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, Petrus tidak menerima. Bagi Petrus, pengikut Tuhan itu tidak merasakan penderitaan. Apalagi dia melihat Yesus pernah memberikan makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Pernah menyembuhkan orang sakit, pernah membangkitkan orang yang mati, pernah menaklukkan alam semesta. Bagi dia, Yesus ini apa saja bisa dia kerjakan. Termasuklah itu mujizat-mujizat makanan, termasuklah itu penderitaan-penderitaan langsung dilenyapkan dari
dunia ini. Itu pemahaman si Petrus. Dan Tuhan Yesus marah pada ayat yang ke-33 dikatakan, "Enyalah engkau iblis." Ya, katakan, yang engkau pikirkan hanyalah tentang manusia. Yang kamu pikirkan hanya kesenangan manusia semata. Tidak memikirkan Tuhan yang engkau layani. Itu seperti ibu tadi, dia sebenarnya melayani hanya untuk kesenangan dirinya saja. Nggak boleh anak-anak, ya. Melayani Tuhan, bekerja keras, dan dari pekerjaan itu kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan pada ayat yang ke-34, bagi orang yang terpanggil, Yesus memanggil mereka yang mengikut, yang mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya. Tahu anak-anak, menyangkal dirinya, melepaskan keegoisan, kesenangan duniawinya, dan siap memikul salib. Artinya siap memikul beban, tugas, dan tanggung jawab. Si ibu lupa tugas dan tanggung jawab itu kan harus bekerja supaya bisa makan, ya kan? Mana mungkin turun dari langit nasi berjatuhan, juga berjatuhan ikan dari langit. Nggak mungkin. Kita harus kerja. Justru sambil bekerja kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita happy, Tuhan disenangkan. Dan kita menyisihkan waktu kita datang ke gereja, beribadah, berdoa, bersama-sama melayani Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang ada di rumah, jangan memiliki pemahaman yang salah di dalam mengikut Tuhan. Anak-anak, kita diminta untuk boleh tetap memikul beban kita, tugas dan tanggung jawab kita di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan dari papa mama, ya. Apa kesepakatan kita dengan papa mama, lakukan itu. Dari guru-guru, apa tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kepadamu, lakukan itu. Itu yang menjadi bukti kalau kita benar-benar mengikut Tuhan Yesus. Dan satu hal yang harus kita pahami, bahwa seberat apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, kita tidak boleh mengeluh. Kita tidak boleh mengatakan, Tuhan, kurangilah Tuhan, supaya aku bisa main-main sama temanku. Kurangilah Tuhan, supaya ringan bebanku. Tuhan, bilanglah sama mamaku, agar pekerjaanku semakin dipersikit. Nah, anak-anak, sesungguhnya di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Anak-anak, semua pekerjaan, ya, tugas dan tanggung jawab yang diberikan orang tuamu itu mendatangkan kebaikan bagimu. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh gurumu, Tuhan ikut campur tangan mendatangkan kebaikan bagimu. Tuhan memakai orang tua dan guru-gurumu untuk mendatangkan kebaikan kepadamu. Itulah pengikut Kristus yang sesungguhnya mengimani, mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Baik itu ketika nanti, mana tahu suatu ketika anak-anak sakit, adik-adik sakit di rumah, ya, yakini Tuhan mendatangkan kebaikan bagiku. Tuhan akan menyembuhkanku. Tapi jangan buat penyakit sendiri, ya. Dan juga mungkin kamu punya beban, atau mungkin entah pernah diejek teman atau apa segala macam. Ingat, pengikut Tuhan Yesus adalah orang yang kuat, yang sanggup menanggung beban, ya, yang siap menanggung beban, siap menderita untuk Tuhan. Dan kita pasti akan mampu. Karena apa? Tuhan pasti akan menyertai dan menolong kita.
Nah, anak-anak, ada sebuah cuplikan video akan contoh kasih tunjuk. Adik-adik coba simak dengan baik-baik ya. Lihat dengan teliti, belajar dari video ini. Oke, kita nikmati bersama-sama. Hendaklah kau iring Yesus, pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut Habib. Pikulah salibmu sekarang, hadang tetap, hingga dapatlah mahkota Hendaklah kau iring Yesus, pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut Habib. Pikulah salibmu sekarang, hadang tetap, hingga dapatlah mahkota Pikulah salibmu sekarang, hendaklah kau iring Yesus, pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut Habib. Pikulah salibmu sekarang, hadang tetap, hingga dapatlah mahkota Nah, adik-adik yang ada di rumah, bagaimana ketika engkau menonton videonya? Bahwa sesungguhnya penderitaan, beban, tugas, tanggung jawab yang engkau alami saat ini itu adalah untuk kebaikanmu diberikan oleh Tuhan Yesus. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar engkau dimampukan untuk melakukannya. Pengikut Tuhan Yesus ingat harus berhikmat ya.
Pengikut Tuhan Yesus itu tidak hanya happy, tetapi pengikut Tuhan Yesus itu adalah melakukan perintah Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan senang hati, sehingga hati kita juga happy setiap hari. Kita persembahkan pekerjaan kita melayani Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui tanggung jawab kita. Ingat yang pertama anak-anak, adik-adik, melayani Yesus selalu mendatangkan rasa suka, senang, bahagia, nyaman bagi kita. Ketika kita melakukannya, semuanya itu untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, anak-anak, ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, kita harus berani kehilangan tenaga kita. Jangan kayak si ibu tadi, capek aku katanya. Ya, kita harus berani kehilangan tenaga kita, pikiran kita, itu kita persembahkan untuk Tuhan melalui pekerjaan kita. Dan yang ketiga, anak-anak, ketika kita katakan kita pengikut Kristus, itu meliputi keluarga, lingkungan, sekolah, bukan hanya diri kita saja ya. Aku mau melayani Tuhan, happy sendiri. Ingat ya, meliputi keluarga melalui kita bekerja di rumah masing-masing, di keluarga kita sudah melayani Tuhan. Iya. Kamu sepakat dengan orang tuamu, tugasmu adalah mengepel setiap hari, nyuci piring setiap hari, atau menggosok setiap hari. Kamu lakukan itu dengan baik. Engkau sudah melayani Tuhan. Engkau sudah mengikut Tuhan Yesus. Kamu sepakat dengan kakakmu bahwasanya setiap hari kamu harus melakukan ini dan itu kepada kakakmu. Berarti engkau sudah pengikut Tuhan dan sudah melayani melalui keluargamu. Nah, anak-anak yang ada di rumah, biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita boleh semakin diingatkan, semakin lagi kita melayani Tuhan secara khusus melalui tugas dan tanggung jawab kita setiap hari. Kita pikul beban kita, pikul salib kita bersama Yesus. Katakan, aku pasti bisa karena Tuhan akan menolongku. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah firman yang sudah kami dengarkan boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berjanji Tuhan, kami mau mengikut Tuhan Yesus. Kami mau setia kepada Tuhan Yesus. Kami mau tunjukkan itu Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Di dalam kami menjalankan tugas pelayanan kami. Di tengah-tengah keluarga kami, di rumah kami, ataupun di sekolah. Terima kasih Yesus, ini doa kami. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya dapat kita renungkan dalam hati kita. Kita akan memberikan persembahan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan, boleh mengumpulkan pada minggu depan saat ibadah tetap. Kita angkat lagu pujian yang berjudul Kami Bawa Korban Pujian. Tuhan
sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membuka hati kita dan menerima berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati hidupmu hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oh